Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Oke teman-teman ya, di kesempatan sore hari ini saya baru menyalakan kamera kembali. Sebagaimana teman-teman ketahui ya, si Suro masih melakukan perjalanan ya teman-teman ya. Perjalanan ke lembah Wuling. Terakhirnya si Wuling itu, saya cuma inget-ingetnya Wulingnya aja teman-teman. Nah, sebagaimana teman-teman ketahui, syarat untuk bertemu dengan bapaknya, Suro itu harus melakukan perjalanan sendiri dan melewati beberapa lembah ya teman-teman ya. Nah, sempat terjadi perdebatan antara saya dengan Suro dan akhirnya saya mengalah teman-teman. Karena saya mengetahui Suro kalau sudah punya niat ataupun punya keinginan itu harus terlaksana. Daripada saya ribut berdua, akhirnya saya mengalah untuk kembali ke rumah teman-teman. Tetapi setelah beberapa hari saya di rumah, saya menunggu kabar dari Suro pun nggak ada kabarnya. Saya sempat telepon, Suro pun nggak aktif nomornya. Saya sudah coba beberapa kali hubungin, nggak bisa. Nah, ini saya juga nggak tahu apa yang terjadi dengan Suro sebenarnya. Saya juga nggak tahu. Karena saya nggak sabar menunggu kabar dari Suro, terpaksa sore hari ini saya putuskan untuk melakukan perjalanan ya teman-teman ya, ataupun menyusuri jalan yang pernah saya lewati dengan Suro. Tetapi sampai saat ini saya belum menemukan Suro, ataupun saya belum juga mendapatkan tanda-tanda keberadaan Suro berada teman-teman. Dan lagi-lagi barusan juga di sini saya sudah coba mencari, saya coba menghubungi Suro dan ternyata pun semuanya nihil. Ya, saya hanya bisa berdoa semoga Suro bisa kembali lagi dalam keadaan sehat walafiat, pastinya ya teman-teman ya. Dan saya juga nggak tahu teman-teman ya, kabarnya Suro ini, maaf ya, ataukah selamat ataukah sebaliknya. Jadi di pikiran saya itu antara berantem teman-teman, antara satu mengatakan Suro sehat walafiat, tapi satu lagi punya pikiran terjadi apa-apa dengan Suro. Teman-teman, mungkin itu aja dulu. Saya mau melanjutkan perjalanan. Nanti sekiranya ada tanda-tanda ataupun pergerakan dari Suro, nanti tak nyalain lagi ya teman-teman ya. Saya harusnya berjalannya ke sini, lembah ini, nanti terus hanya mendaki bukit itu teman-teman. Nanti tak nyalain lagi ya teman-teman ya. Teman-teman, ini tak nyalain lagi karena barusan saya mendengar ada suara teman-teman. Sepertinya sih suara Suro, tapi nggak jelas gitu ya teman-teman ya. Jelas sih jelas suara, tapi sekilas kayak suara Suro, sekilas kayak bukan. Dan saya meyakini sih itu bukan suara Suro teman-teman. Biasalah ya, kalau kita pergi ke tempat ataupun ke hutan segini pasti ada aja yang mengganggu teman-teman. Saya juga nggak tahu nanti ini saya harus bagaimana, ataupun saya harus melanjutkan perjalanan atau saya pulang kembali ke rumah. Saya pun masih bingung teman-teman, karena jujur di rumah pun saya bingung, selalu kepikiran. Tetapi kalau saya melakukan perjalanan pun, kalau nggak ada hasilnya ataupun ketemu Suro juga, saya juga bingung teman-teman.
setelah suara-suara itu hilang, saya mendengar ataupun saya merasakan seperti ada yang mau masuk, teman-teman. Seperti ada yang mau masuk. Silahkan kalau emang sampean ingin memberi petunjuk tentang keberadaan anakku, monggo silahkan. Di mana? Tunjukkan. Di mana? Bentar ya teman-teman ya. Saya mau cari dulu di mana nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang sudah baik kok. Eyang sudah bisa datang menemui saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Suhaji. Saya sudah lebih baik daripada yang kemarin. Dan kedatanganku ini ingin memberi tahu beberapa hal yang menyangkut cucuku Suro. Ya, Eyang, ada kabar apa, Eyang? Apa yang terjadi sebenarnya dengan Suro, Eyang? Begini, Suhaji, saya sudah perintahkan Plentong untuk mengawal perjalanan Suro. Tetapi Plentong kembali lagi ke saya karena Plentong bercerita Plentong tidak sanggup untuk menemani perjalanan Suro. Maka dari itu saya mengetahui apa yang kamu pikirkan dengan cucuku. Makanya saya datang ke sini untuk menemuimu. Juga ingin memberikan beberapa hal yang perlu kamu ketahui. Ya, Eyang, apa yang bisa saya lakukan, Eyang? Saya juga mempunyai firasat yang kurang baik, Eyang, tentang Suro, tentang keselamatan Suro, Eyang. Karena di dalam mimpi saya itu Suro itu seperti orang ketakutan. Dia berlari ke sana ke sini, berlari terus, dan di dalam mimpi saya itu dia seperti diuber-uber ataupun dikejar-kejar gitu, Eyang. Nah, maka dari itu saya putuskan hari ini saya melakukan perjalanan, Eyang. Karena saya juga bingung, saya di rumah juga selalu berpikiran kepada Suro, tetapi saya tidak berbuat apa-apa selain berdoa. Nah, makanya dengan segala pertimbangan saya mulai mengikuti ataupun mencari jejak Suro, Eyang. Walaupun saya nggak tahu arahnya itu kemana, Eyang. Begini, saya pastinya akan selalu membantumu. Saya selalu akan menjaga kamu dengan sekuat tenaga saya. Saya pasti akan bantu kamu juga, cucuku. Tetapi seperti yang kamu tahu, kekuatan saya tidak seperti dahulu, jauh berkurang. Maka dari itu saya sudah meminta bantuan beberapa sahabat saya untuk mendampingi kamu, juga untuk membantu cucuku Suro. Semoga aja cucuku bisa selamat dari mara bahaya. Karena
lembah yang dia datangin itu adalah bukan lembah sembarangan. Lembah di mana setiap orang yang datang ke situ pasti tak akan pernah kembali. Tak akan pernah kembali. Maka dari itu, saya nggak mau terjadi apa-apa dengan cucuku, sehingga saya akan terjun langsung mendampingi cucuku juga, kamu. Terus apa yang harus saya lakukan, Eyang? Apakah saya harus terus berjalan mencari Suro ataukah saya kembali ke rumah, Eyang? Karena saya bingung nih, Eyang. Bingung banget. Satu sisi kemarin kalau saya ikut, Suro nggak mau karena Suro keinginannya terlalu besar, ingin bertemu dengan bapaknya. Tetapi kalau tak biarin dia pergi sendiri, ya hasilnya akan seperti ini, yang saya sudah pikirkan matang-matang. Saya sudah pertimbangkan segala hal terjeleknya, Eyang. Nah, maka dari itu saya mohon petunjuk dari Eyang. Apakah saya pulang ataupun saya melanjutkan perjalanan, Eyang? Begini, lebih baik kamu pulang saja ke rumah. Pulang saja ke rumah. Percayakan kepada Eyang, semua baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Semampu Eyang pasti akan pertaruhkan segalanya buat cucuku. Saya nggak mau terjadi apa-apa. Bahkan sampai tidak akan kembali, nggak akan saya biarkan hal itu terjadi. Tapi Eyang, saya masa harus pulang lagi sih, Eyang? Saya udah melakukan perjalanan. Saya sudah lumayan cukup jauh loh, yang ini perjalanan. Ya, kalau emang kamu bersikeras ingin membantu mencari Suro, ya monggo, silahkan. Yang pasti akan banyak cobaan ataupun rintangan. Dan Eyang takutnya di saat nanti Eyang lagi membantu Suro dan kamu tidak terkawal ataupun terlihat oleh saya, tidak terpantau oleh saya, nanti malah terjadi apa-apa dengan kamu. Nanti malah repot. Kamu di sini harus dibantu, di sana harus dibantu. Kalau syarat Eyang sih begitu. Kamu pulang saja. Kamu berdoa di rumah. Toh si siapa? Cucuku itu membawa yang bisa ngabarin ke kamu itu kan? Iya, Yang. Dia bawa apa jenenge? Itu loh, yang apa? Handphone. Tetapi itu nggak aktif, Yang. Tak hubungin tuh nggak aktif. Apa-apa nggak aktif. Nah, makanya sekalian minta tolong ke Eyang nih. Biar Suro kasih kabar ke saya, setidaknya nelpon lah ataupun kasih kabar lah, saya biar nggak cemas, Eyang. Baiklah, kalau begitu saya takut kehilangan jejak cucuku. Saya akan lanjut menemani cucuku, dan sebaiknya kamu pulang saja. Nanti apa yang menjadi pesan kamu biar nanti tak sampaikan, biar dia kabarin kamu. Oh begitu, Eyang. Jadi saya pulang aja, Eyang. Saya balik lagi ke rumah gitu maksudnya, Eyang. Ya, kamu sebaiknya kembali lagi ke rumah. Berdoa saja, semua akan baik-baik saja. Oh ya, Eyang. Tapi saya mungkin kayaknya nggak itu dulu, Yang ya. Saya mau coba dulu di sini dulu lah, Yang. Saya juga bingung di rumah, mau ngademin pikiran dulu di sini, Eyang. Ya, tetapi kamu harus cepat-cepat pulang sebelum matahari terbenam. Oh iya, Eyang. Makasih, Eyang, sekali lagi atas bantuan Eyang. Semoga Suro cepat kembali, cepat juga bertemu dengan bapaknya, jadi saya bisa berkumpul lagi dengan Suro. Doakan saja, semua akan terjadi. Amin, Eyang. Amin, Eyang. Saya pamit dahulu. Ya, Eyang, makasih, Eyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yang. Aduh. 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 Sepertinya ini pasti si Eyang Tirtamaya yang datang, teman-teman. Tetapi saya nggak tahu apa yang bicarain sama ataupun yang disampaikan oleh si Eyang Tirtamaya. Mungkin tak cek dulu aja ya teman-teman ya. Kalau nggak, saya nggak tahu sih apa yang disampaikannya tadi. Mungkin gitu aja ya. Nanti setelah saya melihat isi video ataupun rekaman nanti tak nyalain lagi teman-teman.